Indonesia berdaulat, adil dan makmur, perlu generasi penerus yang lebih mengenal hukum. Nah, benar sekali. Masa depan yang lebih baik dimulai dari Fakultas Hukum Unwahas. Mau jadi lawyer, advokat, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Daftar sekarang di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim. Melayani pendaftaran online di pmb.unwahas.ac.id. Info lebih lanjut hubungi 08500 785578. Kuliah Fakultas Hukum Unwahas aja. 87.8 Gil FM Citra Muda Bertakwa. Hai, selamat siang Galista. Ketemu lagi barengan sama Alia di talk show di hari Selasa ini nih Galista, ada kampus kita. Dan spesial di siang hari ini di bulan Ramadan, Alia udah kedatangan tamu spesial nih dari narasumber kita dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum, ada Ibu Dr. Arum Widyastuti SHMH. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak Alia. Waduh, seneng banget nih akhirnya bisa ketemu sama dosen sendiri di sini. Istimewa dengan. Bagaimana kabarnya Bu di hari ini? Alhamdulillah baik ya kan. Apalagi kemarin ya sore langsung dikasih kabar baik ya. Untuk kepanggih jenengan. Aduh, gimana Ibu? Puasanya masih lancar Bu? Amin. Oke Gelisa, karena ini berhubung lagi di bulan Ramadan ya. Pasti kalau bulan Ramadan itu banyak banget hal-hal yang identik. Selain adanya mudik pasti ada dong yang identik lainnya, yaitu adanya THR ya, atau tunjangan hari raya. Nah, berkaitan dengan THR ini sebenarnya gimana sih dalam perspektif hukum? Nah, kali ini bakal kita bahas tuntas barengan sama Ibu Arum di talkshow kampus kita di siang hari ini. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih Bu, sebenarnya tunjangan itu tuh apa aja sih Bu yang masuk dalam yang disebut sebagai tunjangan? Iya, kalau kita ngomongin tunjangan ya, tadi sempat sih sebelum masuk nih, ada yang udah nanya. Tunjangan itu bisa berupa libur juga enggak Bu? Nah ini kadang kita mindsetnya harus bisa lihat ya. Jadi kalau berhubungan dengan tunjangan pasti di situ ada nominal. Ya. Ada nominal. Ada nilai di sana. Jadi kalau kita berhubungan sama libur, itu masuknya ke cuti. Ya. Jadi memang hak kita itu ada tunjangan, ada cuti kalau bagi pekerja. Kalau tunjangan itu kan ada untuk anak, tunjangan kehadiran, atau tunjangan hari raya. Jadi hal-hal yang memang bagian dari hak kita. Oke, berarti kalau tunjangan itu emang harus ada besarannya berapa ya Bu? Kalau masalah cuti itu maksudnya, masalah libur itu maksudnya udah cuti ya Bu ya. Mungkin sama hak-hak karyawan lainnya nanti bakal dibahas juga ya Bu ya. Nah, sekarang Ali mau tanya nih Bu, sebagai anak hukum nih, kalau melihat tunjangan dari perspektif hukum itu gimana sih Bu sebenarnya kalau tunjangan sebagai dosen hukum gitu? Jadi kalau kita ngomongin tunjangan, kalau dilihat dari perspektif hukum nih, ada hak yang memang harus diberikan, atau apalagi itu kalau ranah tunjangan yang tiap bulan sebagai karyawan itu sudah berarti bagian dari hak yang tiap bulan diberikan. Tapi kalau kita ngomongin THR ini, THR otomatis ada aktivitas yang hanya 1 tahun yang bisa diberikan untuk perusahaan ataupun badan-badan usaha ya, yang memang itu jadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Oke, jadi terkait peraturan dari THR itu sebenarnya udah ada ya Bu ya di undang-undang kita ya Bu ya. Jadi kalau dulu itu sudah ada waktu di tahun 94 itu sudah ada. Tapi sekarang diganti udah diperbarui lagi. Aduh, kayaknya bakal seru banget sih pembahasan kita pada siang hari ini ya Bu ya, karena terkait saya kalau ngomongin THR itu gatel Mbak. Aduh, kayak seneng ya Bu ya ngomongin tunjangan karena kayak spesial. Setahun sekali ya Bu ya. Sekali, dan kadang itu ada beda kan kalau kita ngomongin
tunjangan anak yang sudah masuk liputan sudah masuk bagian dari bulanan. Oke. Tapi ketika itu masuk THR itu ya, itu udah bikin deg-degan, Aduh. ngincengnya tuh udah berkali-kali gitu ya. Udah lama sekali diharapkan ya Bu ya. Jelas. Nah itu tadi Lisa tapi buat kamu yang masih penasaran terkait THR ataupun terkait hukum, gimana sih belajar hukum nanti di Fakultas Hukum, boleh banget. Kalau mau yang pengen tanya-tanya terkait tema kali ini ya langsung aja nanti di WhatsApp-nya Girl FM dikirim di 0811 2622 878. Mumpung masih ada Bu Arum yang bakal jawab pertanyaan dari kamu nih Galsa, atau bisa juga mau DM kita ya di @girlfm_Semarang. Dan buat kamu juga yang pengen dengerin secara streaming bisa banget Galsa di streaming.radiogirlfm.smg.com. 87.8 Girl FM Citra Muda Bertakwa. Halo Galisa, masih barengan sama Alia dan juga masih barengan sama Ibu Arum. Selamat siang Ibu. Ya, siang Mbak. Masih ngobrol seputar tunjangan hari raya dari perspektif hukum nih. Emang seru banget kalau ngomongin soal hukum ya Bu. Gak ada habisnya kalau menurut aku. Dan ngomongin soal tunjangan hari raya nih Bu, sepenting apa sih perusahaan itu harus memberikan THR kepada karyawannya Bu? Kalau dibilang penting itu ya pasti harus lah ya. Jadi yang namanya tunjangan hari raya itu kan memang bagian yang harus diberikan. Nah, tapi di situ memang ada aturan-aturan nih. Jadi kalau panjenengan masih kerja belum ada 1 tahun tuh ngitungnya gimana. Terus kalau jenengan sudah diangkat, sudah jadi pegawai tetap tuh seperti apa. Terus kalau jadi kerja harian itu juga ngitungnya seperti apa, itu ada semua di aturan hukum. Oke, berarti terkait besaran tunjangan itu memang udah diatur secara rinci ya Bu ya. Sampun. Itu berarti masuk teknis perhitungan nanti yang rumit ya Bu ya. Kalau dibilang rumit ya sebenarnya mboten sih Mbak. Iya. Jadi kalau nyenengan kerja belum ada 1 tahun nih, soalnya baru setengah tahun, 6 bulan. Ya nanti kalau pas hari haji 6 bulan itu pas hari raya, nyenengan punya hak berarti ya separuh lah, ya kan? Jadi kalau ngitungnya kalau masih 4 bulan gimana nih Bu? Kalau 4 bulan ya seumpamanya 5 juta nih, 5 juta dibagi 12, ya atau habis dibagi 12 baru dikali berapa bulan jenengan kerja di situ. Jadi seumpamanya setengah tahun ya berarti 2,5 ya kalau gajinya 5 juta nih. Tapi kalau 4 bulan ya tinggal 5 juta bagi 12 dikali 4, itu nanti muncul hak jenengan untuk THR. Oke, jadi seperti itu ya Geli saya. Kita kembali lagi nih Bu, terkait tadi kata Ibu kan kalau perusahaan itu wajib, sebuah kewajiban untuk berikan yang namanya THR ya atau tunjangan hari raya. Nah, bagaimana Bu kalau misal ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya nih? Apakah ada sanksi tersendiri atau bagaimana nih Bu? Kalau dibilang sanksi itu ada aturannya Mbak. Jadi kalau semuanya perusahaan itu ya telat memberikan, telat berarti kan harus ya. Telat memberikan THR otomatis malah bisa, kalau aturan kan THR itu 7 hari sebelum lebaran ya. Nah, seumpamanya dia telat gimana Bu kalau 5 hari atau 2 hari baru dikasih, ini harus gimana ngitungnya nih. Nah kalau kita langsung kasih punishment 5% kayaknya juga tidak bisa. Tapi kalau gimana kalau ngasihnya setelah lebaran, kalau dilihat juga wah itu sudah bukan THR lagi nih Mbak ya. Nah, tapi di situ memang sudah ada kesepakatan antara perusahaan sama pegawai itu. Akan tetapi itu ada dasar hukumnya. Jadi memang kalau sebagai karyawan kita nuntut, Pak ini ada aturan Bapak harus bayar 5% loh, karena memang telat dalam pemberiannya. Nah itu dilaporkan kemananya, itu tentu di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jadi nanti kalau misal ada hal-hal seperti itu bisa langsung lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dan kalau boleh tahu nih Bu, sejarah khusus dari adanya THR ini sebagaimana sih Bu, atau historinya gitu sampai ada hal yang mengatur terkait THR. Apakah THR itu sebegitu penting gitu sebagai hak karyawan? Ya kalau dulu kita udah diatur yang tadi saya atur ya di Peraturan Menteri Nomor 4 di tahun 1994 nih. Dulu aturan dulu itu kita boleh sih kasih THR dengan bingkisan. Jadi bingkisannya itu 1/4 lah dari total 1 kali gaji atau THR yang mau kita terima nih. Tapi juga harus ada kesepakatan dulu nih. Oh ini barang dari 1/4 gaji itu apa aja. Dan itu diberikan tidak boleh berbarengan. Jadi mungkin barang
barangnya dulu, uangnya belakangan, karena mungkin kemampuan dari perusahaan kan bisa Beda-beda ya, kasihnya Bu, ya. gitu dulu Iya. nih. Ya. Oke, saya kasih sirup sama dan lain-lain di ini dulu ya. Jadi biar bisa buat pegangan jenengan, harganya biar pas kalian beli itu enggak mahal nih. Jadi perusahaan udah nyediain dulu. Itu dulu di tahun 94 ya, di Permen nomor 4 itu tadi. Tapi yang sekarang Permen nomor 6 di tahun 2016 itu sudah tidak diizinkan seperti itu. Jadi pure semuanya harus berupa Uang ya Bu ya. Berarti kalau Seperti itu. misalnya ngasih bingkisan itu masuknya itu bukan udah masuknya tunjangan sedekah, ya Bu ya. Iya, itu sudah sodakoh. Udah sedekah ya Bu ya. Zakat ya. Oke, berarti yang perusahaan yang wajib memberikan THR itu perusahaan yang seperti apa sih Bu? Apakah ada syarat khusus perusahaan yang udah besar gitu, atau bahkan bagi UMKM yang punya pekerja, punya karyawan, apakah tetap harus memberikan THR nih Bu? Iya mboten. Jadi kalau Oke. THR kita punya nyon sewu nih. Nggih. Kita kalau di keluarga kita punya pembantu pun kita punya kewajiban Oke. untuk memberikan THR ya, 1 kali gaji dari hak yang mereka punya. Ya walaupun di situ aturan dari ketenaga kerjaan tidak ada nih, hanya kesepakatan juga bukan, hanya pemberian dari bos ke pegawai ya, Iya, iya. pegawai yang memang tidak ada ikatan hukum di sana. Itu juga sudah jadi, karena itu sudah jadi tradisi ya. Jadi awalnya suatu pemberian, pemberian kalau lebaran terus dijadikan suatu berarti ini bagian dari nilai lebih nih. Kalau Iya. kita mau lebaran biasanya ada, kalau di di kita kan ada kewajiban ya, zakat yang memang dari penghasilan yang kita punya. Iya, zakat fitrah ya Bu ya. Zakat Kalau yang ini, iya zakat mal untuk iya, yang kekayaan ya Bu. kekayaan nggih. Itu Mbak. Jadi kalau dibilang kewajiban itu pasti, dan itu menjadi aktivitas yang rutin ya. Baik itu perusahaan yang sudah besar itu udah ada dasar hukumnya, udah ada aturannya yang tadi Ibu matur nggih. Untuk karyawan yang PKWT ya, perjanjian waktu tertentu itu seberapa, terus kalau harian itu seperti apa, terus kalau kontrak itu seperti apa, kalau 10 tahun itu seperti apa, itu sudah ada hitungannya. Jadi tinggal dijalankan atau tidak itu biasanya dari perusahaan. Tapi sudah ada aturan ketika kamu tidak menjalankan, berarti ada punishment, ada sesuatu yang memang harus dijalankan di sana. Oke Bu, ngobrolin soal THR lagi nih Bu. Tadi kan banyak banget ada beberapa jenis pekerja ya, kayak PKWT, yang kontra gitu-gitu ya Bu ya. Apakah ada syarat tertentu nih untuk kita mendapatkan sebuah THR gitu? Untuk diberi THR itu ada syaratnya nggak sih Bu untuk dapat THR dari perusahaan? Kalau untuk perusahaan semuanya itu wajib dapat. Semuanya wajib dapat ya Bu. Entah itu anak baru juga wajib dapat ya Bu. Magang pun sebenarnya dapat rakitang roti ya Mbak ya. Tapi biasanya ada biasanya dari pegawai-pegawai kasih, atau itu untuk yang magang itu juga sudah ada aturannya. Oke. Baik nih buat kamu Gilisa yang pengen tahu lebih lanjut terkait THR ataupun terkait hukum ya, boleh banget yang mau kirim pertanyaan mumpung masih ada Bu Arum. Langsung aja di 0811 2622 878 atau bisa melalui DM kita ya di Instagram kita di @galfm_Semarang. Kalau ngomongin soal hukum memang gak ada habisnya ya Bu. Aduh. Semuanya tuh kalau kita ngomongin hukum ya, baik ucapan, tindakan, aktivitas kita tiap hari, waktu itu ya ikutin aja lah. Pasti ada aturan hukum di sana. Bener banget nih Galisa. Dan buat kamu juga yang pengen tahu seputar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim atau pengen belajar di Fakultas Hukum, wajib banget pantengin terus dan stay tune terus sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gil 798 Gil FM Citra Mulia Bertakwa, masih barengan sama Alia dan juga Ibu Arum di sini. Dosen favorit aku nih Galisa di Fakultas Hukum. Matur suwun Mbak. Mas, kita masih ngomongin soal THR ya Bu, seputar THR. Itu kan kita juga ngomongin soal ilmu hukum ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, bisa dijelasin ke Gaulista ya, kalau THR itu masuk ke dalam bidang ilmu hukum apa sih Bu? Iya, kalau kita ngomongin THR ya, THR pasti ranah perdata nggih. Kalau kita ngomong THR ke pidana kan tidak mungkin, ya kan? Iya ya Bu, melencet ya Bu ya. Melencet banget. Jadi kalau perusahaan tidak ngasih THR terus dipidana gitu ya, bisa penuh itu penjara nggih.
Enggak, bener banget ya Bu ya. Ini Jadi itu masuk lah. ranah perdata. Nggih, Oke, ngomongin soal ilmu hukum nih ya Bu, sebagai dosen ilmu hukum, dosen hukum di Fakultas Unwahas, Fakultas Anjay. Hukum Unwahas nih ya Bu ya. Iya. Kalau belajar di Fakultas Hukum itu sih yang dipelajari apa aja Bu? Kita bakal belajar apa aja sih kira-kira Bu? Oke, karena saya dosen di, ya alhamdulillah ya, termasuk ketua penjamin mutu di Fakultas Hukum. Jadi kalau kita belajar mau belajar hukum, kita kan ada pilihan nih, kita mau ngapain toh? Aduh. Itu kayak anak-anak semester 1 tuh biasanya tak tanyain, kamu tuh mau belajar hukum mau ngapain? Kamu pengen jadi apa? Selalu tak tanyain, cita-cita kamu tuh seperti apa? Jadi jangan masuk cuma pengen, ada memang berapa yang ngomong yang penting kuliah Bu. Aduh, kayaknya saya ketika semester 1 itu Bu. Yang jenengan tadi juga ngomong saya lulusan IPA Bu. Aduh. Ini gimana Ibu kalau seperti ini kok bisa tahu ke ranah hukum? Pasti di sini kalau kita mau masuk hukum kita harus konsisten. Kita mau jadi apa dulu? Ya, kita punya cita-cita, kita mau ngapain, kita mau belajar apa sih di hukum itu. Kalau di hukum pasti ada, ya tadi ya kita hampir bahas bentar aja tadi yang di awal tadi ada perdata, pidana, HTN ya kan. Bener. Kalau ranah saya mau jadi notaris Bu. Nah kalau jadi notaris berarti fokus ke perdataan. Karena di situ ada banyak perjanjian yang kita buat nih. Ada banyak kesepakatan. Karena di Fakultas Hukum juga banyak Pak Polisinya, gitu. Pak Polisi kan nggak mungkin nih mau ranah perdata, karena mereka biasanya harus tahu undang-undang apa nih. Ketika orang ketangkep, mereka bikin BAP, mereka bikin ini unsur mana nih yang masuk ke ranah pidana mereka. Nah seperti itu, lebih menguasai di ranah pidana di profil mereka. Kalau HTN, karena HTN itu berhubungan dengan orang yang harus pintar undang-undang, aturan-aturan, orang yang suka ngatur lah ya. Kalau orang yang sudah ranah di HTN berarti kan harus belajar semuanya. Iya, antara pidana sama perdata. Pidana dan perdata. Jadi kalau mereka nggak tahu dasar hukumnya, ketika mau bikin undang-undang ya toh bikin peraturan, peraturan itu kan juga ada berhubungan sama benda hidup dan benda mati. Ada aktivitas juga. Nah disitulah mungkin ranahnya HTN. Kalau di perdata ya gimana caranya sesuatu itu nggak sampai ke litigasi itu nggak sampai ke pengadilan ya. Jadi ya kalau ada kesepakatan, ada mediasi ya udah diselesaikan baik-baik ya. Kalau di pidana itu sudah ada ranah pasti. Walaupun sekarang sudah lagi heboh RJ itu ya, restoratif justice, orang melakukan pidana pun juga masih ada penyelesaian di luar pengadilan ya Bu ya. Penyelesaian di luar pengadilan, dan itu juga karena memang ada hal-hal yang harus diikuti. RJ itu memang ada aturannya, jadi nggak semuanya bisa pengampunan itu ada, nggak ada. Aduh, asik banget kayaknya kalau belajar di Fakultas Hukum ya Bu ya, banyak banget yang dipelajari. Dari ada ranah perdata juga sudah luas, ditambah pidana tambah luas lagi, ditambah HTN tambah luas lagi. Aduh, seru banget ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, boleh di-spill nih peluang nanti kalau kita udah menjadi sarjana hukum itu bakal jadi apa aja sih Bu? Kalau kita sudah belajar hukum, kalau mau ranah di usaha atau di profil mana aja itu semuanya bisa Mbak. Jadi kalau nyenengan di lulusan hukum nih, kita mau ambil ke perusahaan, kita ambil di HRD, itu bisa. Di HRD kita berarti bikin perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan. Kita ada aturan di sana harus seperti apa kita buat. Terus umpamanya nyenengan jadi polisi, itu juga basicnya juga harus tahu kan. Untuk nambah kalau Pak Polisi itu kan biasanya ada reward ya ketika mereka sekolah, ada percepatan sekian tahun. Yang kalau nggak sekolah nggak dapet nih, kalau kamu sekolah kamu bisa dapat. Terus ya notaris, hakim, ya hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas hukum. Mantap. Waduh, banyak banget ya yang namanya peluang sarjana hukum tuh kayaknya banyak banget ya Bu. Mengingat negara kita juga negara hukum ya. Jadi setiap kegiatan kita dalam berkehidupan ini tuh ada yang namanya hukum di situ. Nah, kalau kita ngomongin hukum ya, mau obrolan, mau tingkah laku ya, mau hitung-hitungan, itu ada dasar hukum di sana. Jadi kalau tidak ada aturan hukumnya,
Aduh, nggak bisa ya Bu ya. Ampun. Dan kalau ngomongin soal Fakultas Hukum Unwahas nih Bu, kira-kira apa yang spesial dari Fakultas Hukum nih Bu? Kita gini, di Fakultas Hukum Unwahas itu memang ada kelas sore juga. Jadi di kelas sore, jadi pekerja-pekerja pun yang pagi mereka kerja, malam kita bisa ambil. Belajar ya Bu ya. Belajar. Ini juga sebentar lagi kita ada kelas yang memang kita bisa datang. Jadi datang ke seumpamanya di kementerian ya. Di lapas ya, di lapas itu kan kadang nggak bisa nih sekolah yang harus datang. Kita nanti biasanya datang ke sana, kita bikin kelas, tapi ada minimal mahasiswa yang ada di sana yang memang mengikuti. Jadi sekitar 20 sampai 25 ya, hal itu bisa dikondisikan kita buka kelas di sana. Terus ada contoh juga di Polsek, di Polsek Pedurungan kita juga sudah ada. Jadi dosen yang ke sana. Jadi itulah nilai lebih ya, kemudahan yang diberikan. Kalau yang anak-anak pagi ya yang pasti tambah pinter lah. Benar banget ya Bu, zaman sekarang kalau mau belajar tuh udah mudah banget, gak ada yang disusah-susahin ya Bu ya, tinggal kemauan aja. Tinggal kemauan. Ya Bu, kalau misal kita mau belajar di Fakultas Hukum Unwahas nih, kira-kira untuk syarat untuk bisa masuk di Fakultas Hukum Unwahas tuh apa aja sih Bu? Kalau syarat khususnya ya nanti ada lah ya, ada form yang harus diisi. Terus kalau dibilang uji yang sewajarnya lah kita bisa tahu, tapi kan nggak mungkin sembarangan kita pakai itu enggak. Yang pasti banyak kemudahan jenengan untuk masuk ke Fakultas Hukum Unwahas. Bener banget. Insya Allah berkah deh. Iya. Dan mungkin buat kamu Gelsa yang juga pengen kepoin terkait Fakultas Hukum Unwahas, ada juga di Instagramnya ya, atau langsung ke www.pmb.unwahas.ac.id. Di situ juga sudah bisa kamu pilih mau fakultas apa aja yang ada di Unwahas ini. Oke, dan mungkin buat kamu yang masih punya pertanyaan bakal Alia tanyain setelah ini. Dan buat kamu yang belum tanya, langsung aja tanya nih, mumpung masih ada waktunya dan juga masih barengan sama Bu Arum. Langsung aja di WhatsAppnya kita ya di 0811 2622 878, dan bisa banget buat kamu yang mau tanya melalui Instagram di @gaulfm_Semarang. 87.8 Gaul FM Citra Muda Bertakwa, masih barengan sama Alia dan juga Ibu dosen Arum di sini ya, salah satu dosen favorit Alia di Fakultas Hukum nih. Thank you Maya. Dan di siang hari ini kita bahas soal tema yang sangat menarik, yaitu terkait THR dari perspektif hukum ya Bu ya. Iya. Dan kali ini udah banyak banget pertanyaan nih Bu yang masuk ke WhatsAppnya Gaul FM di 0811 2622 878 yang bakal langsung Alia tanyain ke Bu Arum nih selaku expertnya di sini ya. Ini udah ada Kak Dimas dari Sayung yang katanya mau tanya, untuk dapat THR apakah wajib melalui masa kerja selama 1 tahun? Sebenarnya ini udah tadi bahas awal juga ya. Tadi ya Bu ya. Dibahas tapi nggak apa-apa. Biar dijelasin lagi. Mungkin beliaunya tadi belum sempat dengar. Enggak. Jadi ketika dibuka sesi untuk pertanyaan ini biar Ibu sampaikan lagi Jadi kalau beliau matur ya, apa harus 1 tahun Bu baru dapat THR. Tadi kan ada aturan kalau pekerja itu baru 6 bulan atau 4 bulan pun dia punya hak. Jadi ya, 1 kali gaji dibagi 12 dikali masa kerja dia berapa bulan. Nah itu hak dia. Haknya. Nah di situ jadi nggak perlu nunggu 1 tahun. Jadi tetap dapat dari hitungan itu tadi. Itu sudah ada hitungannya. Oke. Kalau misal ini dia pekerja kontrak gitu misal terus kontraknya selesai di bulan Ramadan ini, apakah tetap berhak mendapatkan THR nih Bu? Kalau kontrak di masa Ramadan ini ya, Ramadan ini kita lihat aja dulu. Kalau kontrak itu di bulan Ramadan pas di tanggal 1, dia berhak nggak sih untuk THR-nya? Nah kurun waktu dia bekerja berapa tahun nih? Dia kontrak, tapi ternyata kontraknya baru 1 bulan. Nah bulanan atau harian mungkin dia punya hak nggak sih? Nah dilihat dari masa kerja dia. Jadi semuanya kontraknya 3 tahun, tapi ternyata pas 3 tahun dia di posisi
pas Lebaran kayak gini, Iya. ya dia tetap punya hak Oke. untuk mendapatkan THR tersebut. Berarti Nggih. tergantung masanya juga ya Bu Iya, ya. masa dia bekerja, dia walaupun dikontrak sekian tahun, tapi ketika di hari bulan yang ini ya, dia tetap berhak mendapatkan itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Katanya gini, mau tanya dong untuk THR secara hukum apakah ada batasan minimumnya? Mungkin secara jumlah kali ya Bu ya. Kalau dibilang batasan minimum itu kan sudah ada aturan ya. Iya ya. 1 kali gaji, nanti ditambah beberapa tunjangan yang memang diwajibkan. Tapi itu untuk kurun waktu 10 tahun kayaknya. Kalau yang di bawah itu biasanya cukup 1 kali gaji. Jadi kalau tunjangan-tunjangan yang lain itu tidak disertakan. Atau mungkin berupa bingkisan dan lain-lain. Itu kan berarti kebijakan dari perusahaan. Perusahaan itu mau ngasih tambahan apa nih? Mungkin reward dari selama 1 tahun nanti untuk pegawai-pegawai yang aktif, tidak pernah bolos, Nggak pernah izin nggak gitu ya pernah Bu. izin. Nah, rewardnya akan diberikan di waktu Lebaran. Nah, Oke. itu juga boleh. Itu kan berarti memang kebijakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, berarti tergantung dari perusahaan juga ya Bu. Anjir, Tapi jadi- ada regulasi tetap yang mengatur terkait ini. Nah, Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini katanya dari Fitri di Gunung Pati. Mau tanya gini Bu, aku dari jurusan IPA tapi pengen banget masuk Fakultas Hukum Unwahas. Nah kira-kira apakah bisa ya Kak? Terus di Hukum Unwahas belajarnya apa aja sih? Aduh, tadi udah di-spill nih Kak. iya, ini kayaknya sosok jenengan juga ini ya. Iya benar. Jadi sama-sama dari kalau dulu waktu SMA kan ada pilihan nih, Iya. IPA, IPS, bahasa. bahasa. Iya Kalau kan? di saya dulu ada agama Bu, karena Agama. kebetulan MAN ya Bu. Jadi kalau di kita ngomong kalau IPA boleh nggak sih? Nah, kalau kita meneliti sesuatu, terus itu jadi suatu produk, ya Nggih. kan butuh paten, ya. Jadi harus belajar juga lah hukum, ya. Iya, benar. Gimana hasil IPA-nya dengan itu, penelitiannya dengan itu diakui. Nah, Iya benar. jadi boleh lah dari lulusan apa saja itu bisa masuk Fakultas Hukum. Ya. Oke, ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada Manda di Gajah Mada. Katanya siang Kak Alia, sebenarnya ukuran THR yang ideal di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang tuh seberapa sih? Soalnya di perusahaan saya 1 kali gaji, tapi di perusahaan sebelah 1 kali gaji ditambah masih banyak bonus-bonusnya. Ini jadinya gimana nih Bu? Ya biasa ya kalau lagi baper sama tetangga sebelah ya, Iya, dia iya. lebih bisa mendapatkan profit lebih. Jadi mungkin perusahaan itu ngerasa aktivitas atau efektivitas dari pegawai-pegawainya itu di tahun ini Nggih. mempunyai kemajuan, penjualan bagus, ya kan, respon masyarakat jadi lebih tahu produk mereka. Nah, wajar dong kalau perusahaan yang sebelah yang beliau bilang itu lebih memberikan reward yang lebih di saat Lebaran. Benar Nah, banget. Karena sesuai target juga sesuai mungkin ya Bu target. ya. Oh ternyata ini dari produksi target yang dialokasikan sama disuruh ya, sudah diplotkan oleh perusahaan dalam 1 tahun kamu harus bisa produksi sekian. Nah itu terpenuhi dan penjualan bagus. Nah itu mungkin yang bagian dari nilai plus. Iya benar banget. Jadi jangan iri-iri ya, karena itu Anjir. udah tergantung dari perusahaan juga. Anjir. Yang penting ada batas minimalnya ya Bu ya. Iya. Tadi udah ada regulasinya juga. Dan the last pertanyaan nih Bu, ada Amel yang katanya mau tanya kalau di Fakultas Hukum itu ada praktek peradilan nggak sih gitu katanya. Wah ada banget ya Bu ya. Ada, kita juga ada kan ruangannya Ada untuk ruangannya peradilan juga. semu itu kayak gimana, itu juga kita harus pakai toga, desainnya aduh kalau jenengan Bagus ya, masuk Bu, itu ya. udah kayak kita masuk di ruang sidang. Bisa Jadi bikin memang snap itu. jenengan bisa tahu di situ profil jenengan tuh sudah mewakili ya apalagi kalau kita udah masuk litigasi ya. Nggih, nggih. Litigasi itu butuh profil yang siap semuanya. Iya. Begitu mau masuk ke ranah profil yang menghasilkan dalam arti kan ada nih kalau lawyer ya kita udah Iya, masuk Bu. ke litigasi berarti masuk ke lawyer nih ya. Nggih. Atau kejaksaan ya, jaksa kan berarti kamu mesti harus cari tuntutan yang bisa pantas untuk hukuman orang tersebut, ya kan? Nah, kalau di lawyer, kamu lawyer yang ngapain dulu nih? Lawyer yang berhubungan sama perusahaan, corporate, atau lawyer yang memang sering menerima kasus-kasus pro bono. Iya. Kasus-kasus pro bono itu kasus-kasus yang memang nggak ada duit.
di sana. Nah, itu tinggal mental atau idealis dari sarjana hukum yang masuk ke ranah itu. Nah itu tadi ya Amelia, jadi untuk praktek peradilan tuh ada banget, ada ruangnya juga, ada bagus banget, dan keren banget kalau bisa nyenengan bikin lihat. snap gitu ya Bu ya. Monggo Mbak siapa tadi? Amel. Mbak Amel bisa main ke sini kok, nanti Ibu tunjukin besok. Langsung ya Bu ya. Terus ini yang terakhir mungkin Bu mau tanya terkait dasar yang harus dimiliki untuk bisa masuk Fakultas Hukum. Mungkin sekalian tips dari Bu Arum juga boleh nih. Ya, kalau mau masuk ya tadi ya. Jadi Ibu selalu ngomong kalau kamu masuk di Fakultas Hukum itu kita harus konsisten. Iya benar. Nah, jadi kita masuk kita mau ngapain. Jadi jangan melenceng cuma pengen gagah-gagahan atau yang penting kuliah, karena dipaksa orang tua masuk yang lebih bisa mudah lah ya. Ya pada intinya kalau kita belajar apapun itulah, mau hukum mau apa, konsisten. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang orang tua ataupun Allah berikan untuk kemudahan mencari ilmu di sini. Itu tadi ya, konsisten paling penting ya. Kita udah bahas banyak banget ya Bu di siang hari ini, dan seru banget kalau ngomongin soal hukum, apalagi ngomongin soal THR ya. Aduh, seneng ya Bu, semeringah gitu. Aduh, ini moga-moga banyak yang udah ngitung ya. Bener sudah Bu. mulai dihitung ini. Iya, dan thank you banget buat kamu Gaulisa yang udah kirim pertanyaan-pertanyaan uniknya juga di sini ya di 0811 2622 878. Semoga besok bisa ketemu lagi di minggu depan ya di Takso kampus kita barengan sama fakultas-fakultas yang lain. Dan buat kamu yang pengen kepoin soal Fakultas Hukum Unwahas, bisa banget ya di websitenya aja langsung di www.pmb.unwahas.ac.id. Kamu bisa langsung daftar di situ juga, oke? Dan Ali ucapin thank you banget buat kamu. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.